Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani dari kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah bioreproduksi yang diampu oleh Ibu Dewi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua yaitu luteinizing hormone atau LH, yaitu merangsang reproduksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga, hormon testosteron termasuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang keempat yaitu hormon estrogen. Salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Yang kelima yaitu hormon luteinizing, interstitial cell stimulating hormone ICSH. Berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan hormon testosteron. Yang keenam yaitu hormon inhibing, yaitu mengatur produksi dari sperma sekaligus akan menjaga prostat hormon laki-laki agar tetap pada titik yang konstan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertolix. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel-sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, atau bisa dinamakan spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhiran berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta sperma akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada akhir proses. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Cara menjaga kualitas sperma itu antaranya yang pertama mempertahankan berat badan yang sehat, melakukan seks yang aman atau tidak berganti-ganti pasangan, dan menggunakan kondom. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian mengendalikan stres, menghentikan kebiasaan merokok, berolahraga secara rutin, dan batasi konsumsi alkohol. Yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Stimulasi ereksi pada pria bisa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa sangat langsung yang dapat mengakibatkan pada tahap stimulasi ini akan keluar cairan praejakulasi. Cairan praejakulasi umumnya tidak mengandung sperma, namun tidak menutup kemungkinan cairan praejakulasi turut membawa sperma yang tersisa dari saluran uretra dari ejakulasi sebelumnya.
Setelah terdapat stimulasi yang cukup, maka seorang pria akan memasuki tahap ejakulasi. Sel-sel sperma yang siap dikeluarkan naik ke arah prostat selama rangsangan seksual terjadi. Pada fase ini, sel-sel tersebut bercampur dengan cairan semen atau habitat sperma yang menyediakan cadangan makanan dan nutrisi untuk kelangsungan hidup sel beberapa hari ke depan. Kemudian, percampuran tersebut diagarkan dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis menuju pangkal uretra. Pas ejakulasi akan pengeluaran cairan semen. Sperma yang bercampur cairan semen dengan kontraksi ritmik yang bertenaga. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiostis. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian organ pria. Orgasme pada pria umumnya berlangsung selama beberapa detik. Selama sekali orgasme dapat terjadi sebanyak 10-15 kontraksi. Gangguan reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu hernial inisial. Ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus di kantong testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua yaitu hidrogel. Ini kondisi di mana kantong testis dipenuhi oleh cairan. Yang ketiga balanitis. Yang ini artinya kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis. Yang keempat kanker testis, yaitu pembengkakan atau benjolan yang tidak nyeri di salah satu testis atau berubah bentuk atau tekstur buah zakar. Kemudian pembengkakan skrotum, yaitu bisa dipicu oleh peradangan dan pertumbuhan yang tidak normal dalam skrotum. Kemudian difusi ereksi, yaitu di mana pria bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat. Yang keempat yaitu gangguan prostat. Biasanya gangguan prostat menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun karena kelenjar pada sistem reproduksi